dan dengan anggapan masyarakat yang merasa tidak lagi terwakili. Dan itu yang membuat masyarakat hopeless pada akhirnya terhadap penegakan hukum. Jadi masyarakat tidak mau tahu lagi, masyarakat tidak menaruh perhatian lebih lagi, karena pada akhirnya kejahatan korupsi yang dikatakan extraordinary crime ternyata tidak ada tindak lanjut berupa putusan yang maksimal tersebut. Oke, yang jelas kan yang tadi saya tunjukkan teman-teman itu baru 3 kasus. Kasus Jaksa Pinangki yang dapat diskon 60%, ada kasus Joko Chandra buronan 11 tahun yang dapat diskonnya 30%, dan kemudian ada tuntutan ke Menteri Sosial, mantan Menteri Sosial yang mencuri uang Anda di saat pandemi, uang bansos. Kalau kita bicara 3 kasus itu, apakah bisa tidak berkelitnya ini cuma kasuistik kok, tapi apakah memang secara umum beginilah wajah penegakan hukum negeri ini? Saya tambahkan satu lagi, ada mantan Menteri Kelautan dan Perikanan. Tuntutannya 5 tahun, vonisnya juga 5 tahun. Padahal Mbak Nana, hampir seluruh kasus yang tadi menjadi fokus mata Najwa hari ini menggunakan pasal yang memungkinkan hukumannya seumur hidup penjara. Jadi baik jaksanya, hakimnya tidak punya sense of crisis anti korupsi dalam kondisi hari ini, apalagi seperti Juliari Peter Batubara. Jadi saya menganggap ada 3 hal. Tuntutan ataupun vonis hari ini yang kita lihat, pertama sudah pasti terlalu rendah, yang kedua menghina rasa keadilan, yang ketiga melukai hati para korban, terutama korban korupsi bansos itu. Dan itu yang membuat masyarakat pada akhirnya tidak lagi percaya, apalagi kalau kita mendengar pernyataan dari pimpinan penegak hukum, baik itu Jaksa Agung ataupun Ketua KPK, sangat keras sekali soal pemberantasan korupsi, tapi pada akhirnya tuntutannya melempem seperti itu. Kita akan simpan. Saya sudah menyiapkan statement Pak Firly Bahuri yang mudah-mudahan malam ini menonton-mata Najwa karena tidak bersedia data, mungkin lagi nobar ya di KPK. Saya sudah menyiapkan cuplikan pernyataan Anda, Pak Firly, ditunggu nanti. Saya ke Pak Mas Bonyamin dulu. Mas Bonyamin, kalau kita spesifik soal, karena saya tahu Maki sangat intens mengawal kasus Joko Chandra dan juga tentunya Jaksa Pinangki. Yang terakhir Anda sempat bikin ramai ketika Anda mengungkapkan ternyata Jaksa Pinangki ini belum juga dieksekusi ke LP, baru kemarin jadi 2 hari yang lalu dieksekusi. Apakah itu salah satu bentuk keistimewaan yang memang Anda lihat didapatkan oleh Jaksa Pinangki ini? Ya, sejak awal waktu masih belum penyidikan aja kan ada yang istimewa terhadap Pinangki itu, bahwa dulu ada rencana mau diselesaikan secara adat. Artinya adat itu cukup dengan pelanggaran etik dan dicopot jabatannya. Itu tadinya itu saya dengar sebagai bentuk final. Tapi kemudian ketika saya kemudian memperoleh dokumen yang menunjukkan percakapan dengan Anita yang bahkan ada kingmaker, ada bapakmu, itulah baru kemudian itu ada level-level di Kejaksaan Agung yang juga gemas dan kemudian berusaha membawa ini menjadi proses hukum saking jengkelnya. Ternyata ini kan bagian termasuk mempermalukan lembaga begitu, dan proses mau ditahan itu aja saya tahu persis itu sorenya bagaimana tarik ulur antara mau ditangkap, ditahan atau tidak. Itu aja sudah mendapatkan sesuatu yang keistimewaan, bagaimana untuk penanganan perkara ini tarik ulurnya begitu kuatnya begitu. Bahkan sebelum masuk pun baru mau usut sudah seperti itu. Terus kemudian ketika tuntutan misalnya itu tarik ulurnya bahkan sampai ada dalam pengertian saya itu seperti suatu penipuan malah, karena digembar-gemborkan itu bahwa Pinangki mengakui semua perbuatannya. Padahal saya tahu persis itu tidak mengakui sama sekali. Yang diakui hanya pernah ketemu Joko Chandra karena memang ada fotonya, ada tiketnya gitu kan. Tapi bahwa dia tidak mengakui melakukan penerimaan suap, melakukan pencucian uang, dan juga tidak bersekongkol jahat. Dan itu pun sampai di level kemarin putusan banding, itu juga yang diadopsi oleh hakim banding membuat putusan yang diskon tadi, yang 6 tahun itu, salah satunya juga karena dianggap Pinangki mengakui perbuatannya, padahal tidak ada. Justru jaksa penuntut umum waktu itu pun juga masih tarik ulur itu dalam posisi tingkat banding, tapi hakim bandingnya malah mengatakan bahwa jaksa Pinangki mengakui perbuatannya, padahal sama sekali tidak mengakui. Ini hakim ini dari mana? Hakim tingkat banding ini mengambil fakta hukum seperti itu. Maka saya betul kemudian ke komisi yudisial untuk men-treatment hakim ini dari sisi pertimbangannya ternyata tidak benar dengan fakta persidangan. Dari mana dia? Apakah Anda dapat informasi bagaimana sekarang status jaksa Pinangki? Sudah dipindahkan ke lapas. Ya, itu sudah dipindahkan. Tapi
bahwa sampai sekarang juga belum dicopot dari PNS-nya. Mestinya dia karena melakukan tindak pidana korupsi inkrah, sekarang ini mestinya segera diproses untuk diberhentikan dengan secara tidak hormat. Jadi betul ya, jaksa Pinangki belum mantan karena masih berstatus jaksa, belum Masih sekarang statusnya hanya nonaktif aja. masih dapat gaji dong. Iya paling tidak ya di angka tunjangan pokoknya dapat, masih dapat gaji dari negara memang betul. Masih dibayar oleh negara. Ya masih. Ini justru harus cepat diberhentikan secara tidak hormat dalam rangka supaya negara tidak membiayai menggaji yang namanya orang koruptor kan gitu. Baik, jadi sudah rugi, duitnya nggak balik, kita masih nolokin, masih bayar gajinya. Kita akan kembali, setelah ini saya akan tunjukkan kepada Anda kasus yang akan membuat Anda geleng-geleng kepala karena bertolak belakang dengan apa yang dialami oleh jaksa Pinangki, seorang ibu yang terpaksa mendekam di penjara bersama bayinya usia 6 bulan. Kita bahas setelah pariwara.